Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langkah Padani. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali pemirsa, saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus spesial untuk malam hari ini. Pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan keterbukaan informasi pada pelaksanaan ibadah haji. Sudah hadir pemirsa RCTV sejumlah narasumber di studio RCTV. Langsung saja ada Bapak Dr. Haji Ijang Faisal MSI selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana? Saya Novi, Pak. Mbak Novi ya. Iya, oke. Gimana kabar Pak Ijang? Alhamdulillah baik-baik. Oke, terus memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat nih ya. Jangan letih. Jangan letih, tetap bersemangat ya Pak. Semangat. Oke, baiklah. Selain ada Pak Ijang di sini, pemirsa hadir juga. Sudah tidak asing pastinya ada Bapak Haji Satori SPDI MM selaku anggota DPR RI. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi, Pak Ijang, Ketua Informasi Jawa Barat. Makasih dan Pak juga beliau adalah ketua saya. Oh begitu. Beliau Ketua IPHI Jawa Barat. Oke, jadi sudah sering berkomunikasi ya? Insya Allah. Insya Allah, oke. Dibalik-balik. Oh begitu. Sudah terlihat nih ya koordinasi yang baiknya nih ya, luar biasa baik. Kita akan berbincang terkait dengan keterbukaan informasi publik yang harus juga masyarakat tahu ya Pak ya. Jangan sampai ini dengan adanya informasi yang ada saat ini ya, informasi yang ada ini jadi masyarakat jadi tidak tahu gitu. Nah itu pentingnya Pak Ijang hadir di sini juga Bapak Haji Satori ini ya. Oke, kita ingin tahu dari informasi keterbukaan informasi publik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Oke, jelasnya seperti apa sih Pak Ijang? Ya, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Pak Haji Satori. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini bersama Pak Haji, tokoh Cirebon ya, tokoh Cirebon yang kami banggakan. Kebetulan beliau juga anggota DPR RI, juga Ketua IPHI Kabupaten Cirebon. Jadi jamaah haji ya, bareng-bareng dengan kita dengan Pak Satori. Nah kebetulan soal keterbukaan informasi ini kita merujuk terkait dengan Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah undang-undang ini dilahirkan 9 tahun, hampir 10 tahun ya, pasca reformasi. Artinya bahwa undang-undang ini merupakan, kalau saya mengatakan ini hadiah reformasi ya. Hadiah reformasi, karena kita membandingkan antara zaman Orde Baru dengan zaman reformasi ya. Kalau zaman Orde Baru itu semua informasi badan publik pemerintah itu tertutup. Sedikit yang dibuka. Semua rahasia. Nah, kalau Orde Reformasi sekarang semua informasi yang ada di badan publik itu semua terbuka. Sedikit yang dikecualikan. Nah, inilah yang kemudian menjadi komparasi ya, bisa dibandingkan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Dan alhamdulillah ini berkat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga ya, keluarlah yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena di dalam undang-undang ini pasal 28 huruf F menyatakan bahwa informasi itu adalah hak asasi. Hak asasi. Semua orang itu kan punya hak mendapatkan informasi, karena informasi itu penting. Semakin banyak kita mendapatkan informasi, semakin kita banyak pilihan untuk membuat kebijakan. Betul. Karena kalau kita kemudian tidak punya informasi, jangankan tidak punya uang, banyak uang juga tidak punya informasi, pusing juga. Oh betul. Mbak Novi banyak uang, tapi tidak punya informasi untuk apa uang, pusing juga kan itu kan. Betul. Nah artinya informasi ini adalah hak asasi. Di samping juga ini menjadi indikator bahwa kita sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi itu kan demokrasi yang kita bangun itu mahal ya. Nah demokrasi yang mahal itu harus kemudian kita jaga, dirawat sehingga ada trust. Karena demokrasi yang baik itu ada trust publik, ada kepercayaan publik. Kalau kemudian kita membangun demokrasi, publik tidak percaya, kan capek juga. Betul, sayang kan, mahal. Nah, trust publik itu indikatornya adalah keterbukaan informasi publik. Sehingga kita milih presiden, milih gubernur, milih bupati, milih anggota dewan, kita kan harus punya trust, kepercayaan. Dekat dengan rakyatnya, sama dengan seperti Pak Haji Satori, dekat dengan rakyat, dengan apa, sehingga orang bisa berkomunikasi kan, egaliter kan dilakukan. Nah demokrasi yang seperti itu yang demokrasi yang baik, sehingga ada kepercayaan publiknya. Makanya didoronglah undang-undang keterbukaan informasi publik. Apa?
Indonesia sekarang menjadi negara besar ya, tiga negara demokrasi terbesar di dunia. Negara demokrasi terbesar itu ya harus ada trust publik. Trust publik itu indikatornya ada kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu indikatornya adalah keterbukaan informasi. Dibukalah informasi tersebut. Gitu. Untuk membangun kepercayaan publik tersebut berarti dengan adanya keterbukaan informasi. Kita sama istri juga kan harus percaya. Betul. Nah, percaya dengan istri itu adanya keterbukaan informasi. Kalau istri dengan suami juga informasinya ditutup, pasti nggak akan ada percaya. Jadi klik gitu ya. Apalagi kita memilih pemimpin, memilih badan publik. Gitu. Oke, dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, ini kan banyak cara yang dilakukan. Selain tadi adanya keterbukaan informasi publik. Nah, ini Pak Satori, kita mau tahu dengan adanya keterbukaan informasi publik saat ini, kita juga kan masyarakat harus memilah-milah nih ya, jangan sampai kita termakan dengan informasi yang ada yang tidak sebenarnya gitu. Bagaimana Bapak melihatnya, Pak? Ya, makasih Mbak Novi. Kalau kami menganggap bahwa adanya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sangat berarti sekali bagi masyarakat. Karena tidak serta-merta bahwa masyarakat itu akan langsung tahu, tetapi kalau dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Dan ini yang perlu kita harus banyak lebih dikedepankan kepada masyarakat. Semua apapun, makanya dari mulai anggaran-anggaran, kebetulan kami di Komisi 11 ya Mbak, kalau di DPR RI itu komisi yang membidangi urusan keuangan, urusan APBN dan juga urusan anggaran-anggaran, itu sekecil apapun anggaran yang sifatnya anggaran negara itu dibuka pada publik. Maksudnya apa? Supaya tahu, oh ini loh sekian loh pemerintah ada anggaran. Nah, karena kami juga dengan Pak Ijang ini sama-sama, beliau sebagai Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, tentunya yang ada di Jawa Barat berharap masyarakat Jawa Barat semua tahu, Pak. Apa saja berkaitan dengan APBD provinsi ataupun berkaitan dengan urusan haji dan sebagainya, ini perlu kita dibuka informasi itu supaya masyarakat tidak awam lah gitu. Betul. Terus juga ini jangan sampai ada penyebaran informasi yang palsu atau hoax itu ya Pak Satori ya. Oke, kita juga pemirsa masih mencoba terhubung bersama dengan narasumber kita satu lagi ya. Ini ada Bapak Profesor Haji Hilman Latif selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Ya, kita nanti akan mencoba menghubungkan lagi dengan Pak Hilman Latif ya. Oke, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang saat ini juga menjadi sorotan nih dengan adanya update terbaru ya. Terkait dengan adanya pelaksanaan ibadah haji, keterbukaan informasi ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Ini bagaimana Pak Ijang? Apanya? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pelaksanaan ibadah haji yang saat ini menjadi sorotan. Ya, kita kan setiap tahun Pak Haji kita bikin monep ya, monitoring evaluasi terkait dengan keterbukaan informasi di semua badan publik ya. Nah, badan publik ini kemudian kita lihat sejauh mana kemudian keterbukaan informasinya. Saya melihat dari sisi keterbukaannya sudah lumayan ya, sudah terbuka ya. Contoh seperti kemarin polemik ya Pak Haji ya terkait dengan dana biaya perjalanan ibadah haji ya. Sekian itu kan kalau kemudian masyarakat tidak tahu, informasinya tidak dibuka, itu kan diam-diam baik. Iya, diam-diam baik. Diam-diam baik kan gitu kan. Tapi ketika informasinya ini dibuka, publik kan kemudian bereaksi. Kemudian melakukan langkah, memberikan advokasi, langkah ngobrol dan sebagainya, menyampaikan aspirasi ya. Didengarkan oleh Pak Satori di DPR kan. Iya. Dari DPR dengar di DPR kemudian ada langkah-langkah yang kemudian menjadi mencairkan suasana. Antisipasi ya, antisipasi Pak? Akhirnya kalau dari bahasa Sunda itu batu turun kesing naik gitu ya. Tadinya harganya segini 99 juta segini kan gitu. Akhirnya kan turun dan kemarin sudah diputuskan oleh pemerintah menjadi berapa? 49. Itu kan berkat keterbukaan informasi. Coba kalau tidak ada keterbukaan. Tapi jadinya rame loh Pak Ijang. Ya itu mah wajar. Itu ya reaksi gitu ya. Justru kan harus ada rame juga sehingga kemudian ada reaksi, ada masukan, kemudian masukan itu diterima oleh Dewan, pemerintah, artinya pemerintah dengan Dewan itu mendengar kan aspirasi masyarakat. Itulah salah satu manfaatnya ya. Manfaatnya ada keterbukaan informasi. Coba kalau tidak ada keterbukaan informasi. Nggak tahu informasi dong masyarakat ujuk-ujuk ya. Pas mau bayar ternyata harus 90 juta kan. Tapi kan dinego dulu. Iya, oke. Dari Pak Haji Satori, Bapak, ini masyarakat pasti juga banyak yang menyampaikan kepada Bapak ke lapangan
dengan pelaksanaan ibadah haji yang sekarang ini polemik tadi Pak Ijang menyampaikan gitu ya. Ini banyak juga keluhan Pak Haji Satori, disampaikan langsung. Kalau terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 1444 Hijriah itu memang dibahas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dengan DPR. Itu komisinya yang menangani adalah Komisi 8 ya, urusan agama. Namun dengan adanya sudah diputuskan, masyarakat sekarang menjadi lega. Nah, walaupun memang awalnya sempat mungkin antara Komisi 8 dengan pemerintah ini saling ingin membuka, tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ijang, dengan kondisi dibukanya oleh masyarakat, jadi tahu sekarang sebetulnya berapa sih biaya ibadah haji yang sebenarnya itu, gitu kan. Nah, setelah pemerintah membuka, seharusnya sekian loh, 90 juta sekian. Tetapi kan dalam hal ini masyarakat melalui pemerintah, melalui DPR kan jadi tahu bahwa oh begini loh, bahwa pemerintah memutuskan sekian. Kalau seandainya tidak disubsidi melalui dana BPKH gitu kan, dana manfaat yang dari umat melalui pembayaran lebih awal itu, jadi kan lebih tahu jadinya kayak gitu kan. Manfaat adanya keterbukaan informasi publik. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita semakin pintar juga masyarakat ya pasti ya Pak ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang terkait dengan keterbukaan informasi pada pelaksanaan ibadah haji, tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami di RCTV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di dialog khusus terkait dengan keterbukaan informasi pada pelaksanaan ibadah haji. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita satu lagi, pemirsa, ada Bapak Profesor Haji Hilman Latif, selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Assalamualaikum, Pak Hilman. Gimana kabarnya Bapak? Oke, posisi di mana nih Pak Hilman? Posisi di mana Pak? Sedang mendampingi Bapak Gubernur, informasi yang saya dapat Pak. Dari Gubernur langsung ke Bali, saya mengingatkan di Parang. Oke, baik Bapak, berbincang terkait dengan keterbukaan informasi. Kita sudah dijelaskan tentang informasi publik itu manfaatnya. Kemudian di dalam pelaksanaan ibadah haji Bapak, apa sih yang dilakukan dari Kemenag RI Pak dalam hal penyelenggaraan ibadah haji yang harus masyarakat tahu juga nih, Pak Hilman, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Selamat malam, dan selamat Jawa Barat Selatan ini. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh tapi suara saya tidak terdengar juga gitu ya. Sudah terlihat terlihat.
dengan adanya keterbukaan informasi publik ini jadi sangat bermanfaat sekali ya Pak ya, masyarakat jadi paham ya, begitu Pak Hilman. Siap. Siap Pak. Oke. Oke, jadi pengaruhnya sangat besar sekali ya Pak Hilman ya. Oke, jadi pengaruhnya sangat besar sekali ya Pak ya, dengan adanya keterbukaan informasi publik terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian. Pak Hilman. Oke. Oke, siap. Oke, baik. Bapak, saya akan bergeser dulu ke Pak Ijang ya Pak ya. Masih bersama kita kan Pak Hilman ya. Oke, baik. Oke, kita ke Pak Ijang. Pak Ijang, dengan adanya keterbukaan informasi publik ini ya, seberapa penting peran publik sendiri Pak ini dalam mendorong keterbukaan informasi publik khususnya di Jawa Barat? Ya, kan gini, keterbukaan informasi yang kita dorong ini adalah keterbukaan informasi berdasarkan regulasi. Nah, regulasi kita itu yang kita rujuk adalah Undang-Undang 14 tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi, Permendagri, Peraturan Mahkamah Agung. Itu 4 ya, rujukannya. Jadi yang kita dorong keterbukaan informasi itu adalah keterbukaan informasi berdasarkan regulasi, bukan keterbukaan informasi berdasarkan persepsi. Nah, keterbukaan berdasarkan persepsi itu kan liar ya, liar kan. Kalau bahasa LSM pokoknya dibuka kan gitu, rek salah rek benar kan gitu kan. Tetapi kalau keterbukaan berdasarkan regulasi seperti sekarang di Kementerian Agama urusan haji, bagaimana kemudian membuka informasi itu yang sesuai dengan undang-undang? Ya harus sesuai dengan undang-undang. Artinya informasi yang tidak dikecualikan, tidak ada yang berhubungan dengan persaingan usaha, tidak ada yang berhubungan dengan informasi pribadi kan itu kan, atau yang berhubungan dengan kepentingan negara, nggak ada. Nah, itu yang sudah dibuka oleh Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Haji. Kita sangat mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh Dirjen Haji khususnya dengan membuka jamaah mengetahui bahwa berapa sih kewajiban jamaah membayar ya, berapa sih yang kemudian dipakai dari dana manfaat ya untuk dari haji ini. Nah, ini yang harus kemudian disampaikan ke publik sehingga publik bisa, oh kalau begitu haji itu mahal sebenarnya kan itu kan. Tetapi kemudian pemerintah berbaik hati kan gitu dengan melakukan dengan BPKH-nya. Kemudian ada bahasanya kalau bukan subsidi silang ya, bahasanya ada dana optimalisasi, dana manfaat ya yang bisa dilakukan kemudian bisa diberikan kepada haji. Oh seperti itu, sehingga bisa paham, oh nanti berarti ke depan kalau haji itu harus ada uangnya segini. Saya seperti itu. Nah itu sudah dilakukan. Jadi dengan keterbukaan informasi ini sudah baik, sehingga kemudian kita dorong juga keterbukaannya harus mengikuti koridor-koridor regulasi ya. Jangan sampai kemudian bertentangan dengan regulasi karena salah juga kalau yang kemudian saat ini berjalan sudah sesuai dengan regulasi ya Pak? Sudah, saya lihat udah pada tracknya gitu ya, udah pada tracknya.
ada informasi yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat kemudian melakukan apa namanya semacam reaksi ya, reaksi dengan memberikan aspirasi, ditanggap oleh DPR, ditanggap oleh pemerintah, kemudian ada bergen dalam artian apa namanya nego ya, nego pemerintah dengan DPR, kemudian akhirnya diputuskanlah seperti itu. Itu udah bagus. Sehingga masyarakat kan selama ini masyarakat nggak tahu berapa sih haji teh kan. Nah sekarang dengan dibukanya seperti ini, masyarakat bisa paham, oh segini haji teh detail kan penjelasannya gitu. itu apa ya. Nah, bahwa kemudian awalnya ada polemik ya itu apa kan, wa may yu'tiyal hikmata faqad utiya khairan katsira gitu. Kalau kata Pak Haji ya. Jadi udah ada hikmahnya, ya, ada mencari informasi ya, yang real, yang benar gitu ya. Iya, begitu. Oke. Terkait dengan tadi ditangkap oleh wakil rakyat ya, tadi Pak Ijang menyampaikan ya. Ini ada Pak Dewan nih. Iya, selaku wakil rakyat dan juga Ketua Ikatan Persaudaraan Haji dalam hal memberikan literasi kepada calon jamaah haji. Ini bagaimana nih, Pak Haji Satori? Terima kasih Mbak Novi, Pak Dirjen. Assalamualaikum Pak Dirjen. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen Haji ya, tentunya sekarang masyarakat sudah mulai tahu Mbak, bahwa sebetulnya haji itu tahun 2023 1444 Hijriah itu jatuhnya kalau dihitung totalnya itu adalah 90.050.637 rupiah. Itu untuk 2023 ya. Kok kenapa akhirnya masyarakat atau calon jamaah haji ini dengan BPIH biaya perjalanan ibadah haji itu jatuhnya segitu? Karena ini sudah jelas disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa 49,8 juta itu adalah menjadi kewajiban jamaah yang harus dibayar oleh jamaah. Nah, berarti kalau begitu, kalau 90.050.637,26 rupiah itu kekurangannya adalah sekitar 40 jutaan. Nah, itulah yang 40 juta itu dengan adanya dibukanya informasi publik tentang berapa biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023, berarti kalau kita bayar, kalau aslinya kita bayar adalah 90 jutaan gitu kan. 90 juta. Berarti kalau kita bayar 49,8 juta, itu berarti disubsidi. Artinya disubsidi dari dana manfaat yang selama ini masyarakat tanya-tanya. Saya berangkat haji sudah waiting list, sudah menunggu berapa lama, sekian tahun. Sementara kalau kita hitung uangnya diputer atau uangnya dipakai untuk usaha apa misalkan, atau disimpan lah. Mereka para calon jamaah haji tanya, kok berapa ya duitnya ya, kok berapa ya keuntungannya. Nah sekarang dengan adanya keterbukaan informasi publik, ternyata uang yang didapat kekurangan kita ini adalah dari dana manfaat, itulah yang kita setor kan gitu. Oke, jadi tenang juga tuh jadi ya. tenang juga sekarang Pak Dirjen, dengan adanya sudah terbuka seperti ini, masyarakat jadi tidak tanda tanya. Iya. Enaknya pemerintah menggolang uang dana haji aja berapa triliun gitu kan. Nah, dengan sudah terbuka informasi publik ini, jadi masyarakat dengan 2023 1444 Hijriah yang tentunya masyarakat jadi tahu, saya bayar 49,8 juta atau hampir 50 jutaan ini, kalau dibanding dengan tahun 2022 yang kemarin sudah berbayar sekian, berarti kita nambah sekian lagi gitu, Mbak. Oke, setiap orang berhak mendapatkan semua informasi publik ya Pak ya. Itu manfaatnya, kita juga jadi jangan hanya berdiam saja Pak Ijang ya. Kalau misalnya pengen tahu update kan ya, harus aktif juga tuh. Itu dari penjelasan sudah manfaat yang sangat luar biasa dari keterbukaan informasi publik pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan lagi berbincang terkait dengan keterbukaan informasi pada pelaksanaan ibadah haji, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Dialog Khusus. Untuk pemirsa CTV yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa gunakan line telepon di 0231482138. Baik, kita berbincang kembali bersama dengan Pak Hilman Latif. Masih mendengar suara Novi di sini, Pak Hilman? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Bapak, Novi ingin tahu nih Bapak terkait dengan penggunaan dan juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Ini bagaimana sih Bapak? Bisa dijelaskan? Ya, pertama tentu saja semua proses dalam pengusulan anggaran maupun pembahasannya dilakukan secara terbuka.
Jadi kami menyampaikan dan diatur juga oleh undang-undang, diatur oleh peraturan-peraturan yang ada, dan kami sampaikan kepada DPR yang merupakan representasi dari rakyat untuk dibahas secara Mas awalnya mengajukan 98 juta. 98,8 yang itu hanya naik 500.000 dari tahun lalu. Tahun lalu 98 3 juta. Jadi naik 500. Jadi itu adalah rasionalnya, dan kita sebetulnya ingin memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah. Nah, itu satu yang pertama. Dan kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa memang biaya haji ini berbeda. Ke sini dulu, makan dulu. Pertama, kita misalnya paham betul bahwa tahun 2020 tidak ada haji. 2021 tidak ada. 2020 belum ada. Jadi, rujukan terhadap BPIH penyelenggaraan pada haji adalah 2019, itu kan? Artinya 2 tahun. Tahun 2019, sekarang 2 tahun, kan? Nah, jadi ini harus dipahami. Kalau 4 tahun, apakah harga-harga turun? Pasti naik. Ada indikator apa lagi? Nah, kami sampaikan kepada publik bahwa di Saudi sekarang ada pajak nih. Beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Pajaknya sampai 15%. Bahkan saat ini juga mulai diterapkan tentang zakat. Zakat untuk baladiahnya 2,5%, bisa jadi untuk pemerintah 2,5%, bisa 5%, tapi berlaku untuk di beberapa bagian, beberapa bidang, ya. Nah, hal semacam itu kan kita juga harus sampaikan pada publik. Bahwa kenaikan tidak semata-mata dari Kementerian Agama, tapi memang dari sananya naik. Yang kedua, kita paham juga bahwa selain pajak, dulu ada satu aspek yang saya kira harus diketahui publik. Apa itu, dulu Pak? Itu yang namanya haji. Haji itu kan ini al-hajj Arafah. Hajinya itu di Arafah. Jadi di Arafah itu jamaah akan tinggal 1 hari ya di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian nanti di Mina untuk jamrah, lempar jumrah. Katakanlah 4 hari. Dulu untuk biaya 4 hari itu sekitar 4 juta rupiah atau 1.200, 1.300, 1.400 real. Oke. Dan itu nggak pernah naik selama belasan tahun. Tahun 2022 biaya untuk 4 hari tinggal di Arafah itu adalah 5.676 real, alias 22 juta 4 hari itu untuk berhajinya. Ya, yang dulu itu nggak pernah naik. Nah, ini kan sebuah kenaikan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh seluruh dunia, bahwa Saudi akan meminta semua delegasi haji membayar 4 hari itu 22 juta rupiah, sekitar 22 juta rupiah. Seluruh dunia sama, kecuali untuk penduduk Saudi. Untuk penduduk Saudi, agar bisa 4 hari tinggal di Arafah itu harus keluar 50 sampai 100 juta. 2 sampai 3 kali lipatnya. Nah, ini biaya-biaya ini terus berubah. Nah, alhamdulillah saat ini bisa turun. Ya. Tetapi kami tentu saja dengan 38 kami juga terbuka. Yuk kita efisiensikan. Ya. Tapi ada prinsip yang kami pertahankan. Karena itu kami berdebat agak panjang dengan Komisi 8. Layanannya mau dipertahankan atau dikurangi. Oke, siap. Kan ini Oke. juga jamaah. Iya. Ya, ya ada uang, ada barang. Nggak bisa dipungkiri. Oke, baik, Pak. Kita itu Ibu, Kang Satori, Malaysia Pak, anggaran untuk hotelnya jamaah itu 8.000 real. Kami mengajukan 4.600. Siap, Pak. Disikat kami sekarang 230 real. Artinya hanya separuhnya dari Malaysia. Oke, Oleh baik. karena itu, kita coba efisiensikan, tapi jangan lagi ada orang membanding-bandingkan. Oh, Malaysia kok bisa dekat? Ya, mereka 8.000 real.
Iya, baik, terima kasih. Separohnya anggaran. Iya, Pak Hilman, terima kasih Pak. Ditahan dulu ya Pak ya. Kita ingin tahu pendapat dari Pak Haji Satori, tanggapan Bapak nih Pak terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Tadi ada perdebatan panjang katanya Pak ya. Bagaimana Pak Haji Satori? Kita memaklumi Pak Dirjen karena hampir semua negara ini dalam kondisi inflasi ya Pak. Dalam kondisi inflasi, kemudian tentunya bukan saja di Indonesia tapi hampir semua negara inflasi. Bahkan tadi disampaikan Pak Dirjen, kita itu otomatis. Mengapa kita orang-orang Indonesia kadang-kadang justru paling banyak mengirimkan jamaah haji. Tetapi terkadang tempatnya atau maktabnya atau pondokannya itu jauh katanya itu. Nah, memang itu karena harganya itu yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Paling itu. murah tadi ya Pak? Iya, paling murah. Tetapi kenapa Malaysia itu jamaah tempat tinggalnya, maktabnya itu, pondoknya itu deket-deket. Yang tadi diajukan 8.000 real gitu ya, per jamaah. Otomatis karena tadi Pak Dirjen menyampaikan ada harga ada rupa. Kalau kita sebagai jamaah tentunya menginginkan harganya, ongkosnya lebih murah dan pelayanannya lebih cukup. Pokoknya di sana jadi pokoknya tenang ibadahnya juga Semuanya gitu ya Pak bisa ya? nyaman, Nyaman gitu, bisa gitu. nyaman. Nah, Oke. itu kan bagian daripada kita, apalagi kita yang namanya ibadah di sana kan dalam rangka ya hablum minallah ya, lebih banyak hablum minallahnya, tetapi tetap kita juga ada hablum minannasnya, hubungan dengan manusianya. Tetapi kita lebih khusyuk lah, lebih istiqomah dalam perjalanan ibadah haji itu ya apapun yang kita jalankan tentunya kita terima gitu. Oke. Pokoknya pelayanan terbaik gitu ya. Ingin mendapatkan pelayanan terbaik gitu ya. Oke, begitu juga dengan adanya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ingin memberikan pemahaman yang baik untuk warga kabupaten di Jawa Barat begitu ya, Bapak. Ya. Sesuai dengan tugas, fungsi dan pokoknya dari dibentuknya Komisi Informasi. Sebenarnya ingin apa sih Pak goalsnya itu? Jadi gini. Jadi ini kan kadang-kadang suka salah persepsi ya. Kalau minta informasi ke Komisi Informasi bukan. Berkaitan dengan informasi. Jadi Komisi begitu. Informasi itu bukan gudangnya informasi. Nah, Undang-Undang 14 2008 ini jelas di dalam undang-undang itu ada tugas pokok Komisi Informasi. Nah, tugas pokok Komisi Informasi itu dalam Undang-Undang 14 2008 itu adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Jadi kita itu sifatnya pasif ya. Pasif karena kita itu adalah kuasi yudikatif ya dari pemerintah. Sehingga kita itu bisa tahu informasi itu ketika ada publik yang mengeluh terhadap informasi yang diberikan oleh badan publik. Contoh, badan publiknya Dirjen Haji, contoh. Pemerintah, masyarakat minta informasi ke Dirjen Haji. Nah, Dirjen Haji nggak ngasih informasi. Kemudian jadi sengketa informasi nih. Nah, sengketa informasi lah itulah yang kemudian diselesaikan oleh Komisi Informasi. Untung ya. Dalam kasus BPIH ini tidak ada masyarakat yang minta informasi ke Dirjen Haji. Karena apa? Karena Dirjen Haji cekatan, cepat merespon, kemudian membuat kebijakan. Nah, itu cepat kan? Akhirnya tidak ada sengketa informasi gitu. Jadi bagus, bagus. Artinya jadi saya meminta ke badan publik itu jangan sampai ada sengketa informasi, selesaikan. Kalau ini sudah menjadi ranah publik, publik sudah minta aspirasi, kemudian selesaikan, diputuskan, baru selesai. Cepat tanggap gitu begitu ya Pak? Harus seperti itu. Jadi Komisi Informasi itu hanya mengantisipasi apabila ada masyarakat atau publik yang tidak mendapatkan informasi karena meminta informasi ke badan publik, baru Komisi Informasi ada sifatnya di Komisi Informasi itu kan adjudikasi ya, adjudikasi non litigasi, kemudian memutus sengketa informasi, apa informasi itu diberikan atau tidak, dibuka atau tidak. Nah, Dirjen Haji cekatan sebelum informasi ini diminta informasinya oleh publik, baru wacana, baru polemik, kemudian Dirjen Haji dengan DPR memutuskan yang polemik tersebut kemudian menjadi putusan dan tidak ada sengketa informasi. Karena jelas begitu ya Pak ya. Ya bagus. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Bapak. Senyum-senyum aja nih Pak Hilman nih ya. Coba tanggap dari gitu ya. Harus cekatan gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Kita masih ada satu kesempatan lagi untuk berbincang bersama dengan Pak Ijang, Pak Hilman dan juga Pak Haji Satori, tapi kita harus jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa, keterbukaan informasi pada pelaksanaan ibadah haji ada tema kita pada malam hari ini. Kita kembali ke Pak Hilman Latif. Pak Hilman,
Oke, masih mendengar suara Novi, Pak? Oke, Pak Hilman, ingin tahu nih Pak, akses informasi seperti apa sih Pak yang diinginkan masyarakat nih Pak, apalagi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini Pak? Ya, yang pertama tentu saja saat ini adalah informasi mengenai keuangan haji ya. Nampaknya ini juga belum tersosialisasi secara masif. Masyarakat masih melihat misalnya bahwa keuangan haji itu dikelola kemana. Bagian orang masyarakat. Perlu bisa disampaikan bahwa saat ini ya keuangan haji itu ada di satu badan, suatu badan khusus yang namanya BPKH, ya. Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi seperti itu, dan bagaimana detailnya? Nah ini juga saya kira harus dimasifkan sosialisasi pada masyarakat. Berapa yang diinvestasikan, berapa hasilnya per tahun, dan berapa yang akan dijadikan nilai manfaat per tahun, harus tahu, ya. Sehingga nanti kita semua bisa fair ya, melihat realitas saat ini. Jadi kalau kita bandingkan data-data yang ada dari 2010 sampai 2022 atau 2023, kita bisa lihat kok sebetulnya biaya haji itu dari tahun ke tahun naik. Pasti naik, hanya saja yang dinaikkan saat tahun sebelum itu kebanyakan adalah biaya nilai manfaatnya. Baik. Ya, tentu saja ke depan masyarakat juga harus tahu ya bahwa keuangan BPK saat tanggupnya berapa persen sih dalam adalah menopang penyelenggaraan ibadah haji itu persentase. Siap. Tanya ya, tahun itu kan alhamdulillah tahun ini sudah di atas 50% ya, dan 53% di jamaah. Artinya jamaah sudah tertolak dengan 53%. Oke. Harapannya bagaimana Pak Hilman? Ya. Harapannya bagaimana Bapak? Ya, harapannya ke depan kita juga ingin membuka dalam waktu dekat setelah ini selesai, kita ingin membuka bahwa tahun 2024 sudah ada prediksi loh, harganya akan ya misalnya naiknya menjadi sekian untuk inflasinya. Tahun 2024, 2025 sudah terperkirakan tahun ini sudah terbaca, sehingga dengan terbukaan masyarakat juga sudah siap dia. Kami menyadari bahwa tahun ini seolah-olah rasa mendadak langsung tinggi biayanya, dan yang dibebankan masyarakat juga tinggi ya 70%, tapi perlu dicatat 70% itu adalah angka ideal ke depan. Nah, akan ditempuh berapa tahun sampai 70%? Nah, masyarakat juga nanti kami dari pemerintah, jajaran mitra dan DPR kerjasama, karena pada prinsipnya kami bukan ingin mempersulit penyelenggaraan ibadah haji ini, pembiayaannya, tapi kita ingin menjaga keuangan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga 5,3 juta orang yang sampai 30 tahun akan datang itu bisa terbiayai dengan dana yang didesain, di-re-engineering dari sekarang. Ya, baik. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Hilman Latif atas informasi yang jelasnya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat terus Pak. Wilujeng Pak Dirjen. Terima kasih Bapak, sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak Dirjen. Iya, terima kasih. Kita harus menutup ya untuk berbincang bersama Pak Hilman Latif, tapi masih bisa berbincang bersama Pak Ijang dan juga Pak Haji Satori. Pak Ijang sendiri ingin tahu nih Pak, dengan banyaknya informasi yang beredar saat ini juga kan harus disaring ya Pak ya, dari Komisi Informasi juga Pak. Apa ada hambatan yang dirasakan Pak? Apanya? Untuk dalam hal menyaring informasi yang saat ini begitu cepat. Jadi gini, sebenarnya yang harus menyaring informasi itu adalah publik, pemerintah ya. Jadi semakin pemerintah menyiapkan, menyediakan informasi yang akurat, maka hoax itu akan diminimalisir. Ini hoax ini beredar ini karena pemerintah tidak antisipatif ya terhadap ini. Makanya kan di Jawa Barat ini sudah ada namanya Pak Haji Saber Hoax. Jabar Saber Hoax itu adalah program yang dari sekian banyak pemerintah provinsi Jawa Barat yang dapat. Yang kemudian Pak Gubernur biasanya tiap minggu merilis ya, merilis bahwa minggu ini yang kabar hoax yang beredar ini kan, itu kan seperti ini. Jangan sampai kabar hoax itu terus-terusan. Kalau di agama itu ifkun ya, ifku ya, hadis ifku itu hadis bohong gitu ya. Makanya kan di dalam Al-Quran itu kalau ada
informasi jangan langsung dimakan, tapi patabayanu, dijelaskan, saling menjelaskan, di cross check dulu ya. Jadi masyarakat juga jangan cross check sampai dulu, terhasut juga gitu Iya, cepat biasa gitu ya, kita kan dapat WA share lagi, dapat WA share lagi, padahal WA apa gitu kan. Jadi masyarakat harus cerdas. Harus cerdas, gitu. harus semilah-milah informasi lah. Siap, Informasi oke. ini sudah banyak informasi yang sampah yang kemudian kita serap ya harus kemudian kita diinventarisir gitu satu-satu. Tetapi juga pemerintah harus punya kewajiban juga untuk kemudian informasi yang sampai ke masyarakat itu adalah informasi yang baik dan benar. Oke, apa harapan Bapak dengan adanya keterbukaan informasi publik saat ini? Ya harapannya masyarakat lebih cerdas, lebih paham, karena dengan keterbukaan informasi itu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kalau kemudian kita tahu informasi, saya ini pedagang nih atau pengusaha, ada informasi di pemerintah yang dilelang ini kan bisa ikut lelang kan itu. Oh ada lowongan kerjaan bisa ikut kan, itu kan bisa menjadikan kesejahteraan masyarakat. Jadi udah bagus itu. Sudah bagus, baiklah. Pak Haji Satori, harapan Bapak Pak sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji ini ya Pak, ini dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini, dengan walaupun sempat rame tapi sekarang kan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya ya Pak ya, bagaimana Bapak? Ya, harapan kami selaku Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Cirebon, mudah-mudahan pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik untuk persiapan pelaksanaan haji tahun 2023 1444 Hijriah ini. Apa saja seperti contohnya pelayanan terbaik itu adalah yang pertama mendapatkan maktab, mendapatkan pondok atau hotelnya yang lebih dekat gitu kan. Kemudian yang kedua pelayanan kesehatan lebih diutamakan, lebih cepat dan tanggap. Karena apa? Karena tentunya mayoritas jamaah haji Indonesia itu adalah usianya usia yang cukup usia lanjut rentan, ya, usia rentan gitu kan. Bahkan ada istilahnya lebih banyak jamaah Indonesia itu yang usianya lebih rentan, sehingga kemarin tahun 2022 ya, keberangkatan 2022 itu yang batas usia 60 tahun ya. 60 tahun itu maksimal 60 tahun. Kemudian yang 60 tahun ke atas tidak bisa diberangkatkan. Nah, oleh karena itu tahun ini dibebaskan, Mbak. Dibebaskan 65 tahun lebih itu bisa diberangkatkan tahun 2023 ini. Kabar baik itu ya Pak? Iya, itu salah satunya. Namun tetap kita berharap mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Haji akan memberikan yang betul-betul terbaik lah. Yang terbaik dari segi pelayanan, baik itu sarana transportasinya seperti mobil bus pengangkut jamaah, kemudian makanannya, ya segalanya lah Pak. Kita kan pengennya mendapatkan yang namanya tamu Allah ya. Segalanya kepengen mendapatkan supaya mendapatkan kemudahan. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya Pak Haji Satori dan juga Pak Ijang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Cirebon dan sekitar di Jawa Barat pemirsa ya. Kita harus akhiri perbincangan kita malam hari ini. Saya Novia Aprilia pamit beserta narasumber kita malam hari ini pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.